Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik berita ini begitu kan ya. Tapi alhamdulillah saya sudah sehat ya, begitu kan, tenggorokan sudah mulai sembuh lah begitu kan. Ya saya ingin tertawa lepas dengan berbagai isu-isu politik hari ini begitu. Ternyata kenapa Sylvester ini tak kunjung ditahan begitu kan ya. Ternyata 2019 katanya sempat hilang. Wah, jangan-jangan ini kabur. Bisa saja begitu kan ya. Apakah ini bagian dari alibi-alibi para penegak hukum atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas sekarang masih ada kesempatan untuk menyeret dan menjemput paksa Sylvester begitu kan. Jadi saya kira kalau alasannya menghilang ya, padahal orangnya wirawiri masuk televisi, bahkan menjadi komisaris. Ini kan lucu begitu kan. Ada yang percaya nggak? Coba cek ya, klik di kolom komentar begitu kan. Ya, klik di kolom komentar apa pendapat Anda begitu. Saya kira inilah menjadi persoalan-persoalan penting. Apakah Sylvester ini adalah kebal hukum? Apakah Sylvester ini ada orang yang melindunginya begitu kan, sehingga sampai hari ini walaupun ada kesempatan untuk ditahan ya tapi tidak ditahan begitu. Ini alasan ex-Kejari Jaksel ya tak eksekusi Sylvester di 2019 sempat hilang. Atau jangan-jangan karena punya kekuatan di belakangnya. Apakah karena Mulyono masih berkuasa pada waktu itu begitu kan, sehingga takut untuk mentersangkakan ini. Masa iya ya, Jaksel begitu kan ya, kejaksaan takut sama relawan Jokowi, kan itu logikanya orang begitu kan. Tapi saya kira ini sebuah persepsi yang kemudian muncul narasi-narasinya begitu, dan pada akhirnya kalau tidak jadi tersangka ini akan menjadi citra buruk kepada penegak hukum yang ada begitu ya. Walaupun sudah disampaikan berkali-kali begitu kan, tapi nampaknya begitu kan di kejaksaan, kalau tidak diungkapkan secara utuh dan tidak ditahan Sylvester ini, maka dianggap bahwa Kejagung bisa dianggap tebang pilih. Bahkan kepercayaannya semakin turun di publik ya. Jadi saya kira ini salah satu persepsi di masyarakat begitu kan. Mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu. Ya waktunya sekarang seharusnya ditahan dong. Ya sekarang ditahan, kan masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan di situ. Bahkan keluarga Pak JK katanya membantah bahwa tidak pernah bertemu sekali, tidak ketemu sama sekali. Tapi yang namanya minta maaf, oke lah begitu kan, minta maaf begitu. Ya diterima. Tapi proses hukum kan tetap berjalan. Bayangkan, sekelas keluarga Pak JK ketika melaporkan ini tidak diproses, apalagi rakyat biasa, apalagi rakyat kecil begitu kan. Jadi saya kira ini banyak sekali pada akhirnya mengatakan wah, sekelas keluarga Pak JK saja begitu kan ya, oleh penegak hukum tidak dieksekusi begitu, walaupun sudah divonis 1,5 tahun. Jadi ini gimana begitu? Coba kita baca komentar dari netizen ya. Berarti status DPO dong, ya kenapa bisa jadi komisaris? Sementara rakyat kecil yang nyari kerja harus pakai SKCK. Seburuk inikah negara? Ini komentar begitu kan. Ini komentar netizen. Dari beberapa foto yang beredar antara Jokowi dengan Sylvester, ini menandakan ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Mengapa Sylvester ini tidak ditahan hari ini? Apakah karena jaminan-jaminan yang kuat begitu di belakang Sylvester atau bagaimana begitu kan ya? Ini eksekusi Sylvester jadi polemik, tak ada penjelasan dari Kejari Jaksel. Ini sudah 1 minggu loh ya, sejak dari kejaksaan mengatakan akan mengeksekusi Sylvester, sampai hari ini belum bisa begitu ya. Apakah ini hanya ngeles-ngeles saja atau bagaimana begitu kan ya? Dengan adanya seperti ini masyarakat mempertanyakan begitu, kenapa kok gak ditahan? Jadi saya kira kembali ke yang tadi, bahwa Sylvester ini adalah sebagai relawan Jokowi begitu kan, sejak dulu bahkan tahun 2019 yang getol sekali yang mendukung habis-habisan keluarga Jokowi begitu kan. Ini kan mungkin menandakan bahwa setimpal lah dengan apa yang didapatkan ya. Bahwa kalau jaminannya tidak di penjara dan sebagainya mungkin sudah setimpal begitu. Ini kan sudah 6 tahun. Jadi masih ada waktu begitu sebentar lagi untuk Sylvester ini untuk jadi tersangka dan sebagainya. Dan inilah muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu, bahkan mengatakan ini alasan Kejagung 6 tahun belum eksekusi Sylvester Matutina ya, keburu Covid katanya begitu ya.
yang di dalam penjara harus dikeluarkan, ya. Apakah ini yang menjadi alibi-alibi yang sangat luar biasa begitu dan pada akhirnya tidak dieksekusi dan sebagainya. Dan sekarang kalau alibinya COVID dan sekarang sebelum COVID, kenapa tidak dijadikan tersangka begitu? Nih, Kejaksaan Heri hanya cari-cari alasan yang tidak masuk akal. Waktu COVID, menurut berita, memang banyak napi yang dirawat di rumah sakit. Di luar ya, karena tidak ada fasilitas perawatan di penjara. Tapi tidak ada dikeluarkan dalam arti bebas karena COVID. Betul juga begitu. Masa iya, kalau di zaman COVID ada orang yang ditersangka, tiba-tiba kemudian dianggap bebas. Ini kan gimana begitu? Penegakan hukum itu tetap berjalan lurus begitu. Sehingga apa yang kemudian terjadi kepada demokrasi kita justru ini dicidrai begitu kan, ya. Kalau laporan dari keluarga Pak JK saja tidak diproses, apalagi rakyat kecil. Mau melapor ke siapa coba begitu kan, ya. Orang-orang yang kuat yang melaporkan saja ketemu dengan orang kuat dibiarkan, apalagi rakyat kecil begitu. Sehingga masyarakat menjadi spekulasi-spekulasi besar. Jadi, apa yang terjadi begitu? Ya, tergantung presidennya dong, ya. Kalau Presiden Prabowo memerintahkan untuk ditangkap, ya ditangkap. Ya, kalau tidak, ya tidak, ya. Jangan-jangan masih ada kekuatan intervensi dan sebagainya begitu. Sehingga ini menjadi bola liar di masyarakat begitu. Ujung-ujungnya seperti ijazah palsu. Tidak kunjung ditunjukkan, tapi bola liar di masyarakat sangat luar biasa kencangnya begitu, ya. Tak juga di penjara, benarkah Sylvester punya kerabat di kejaksaan? Ini banyak padahal komentar-komentar dari netizen. Bahkan Said Didu mengomentar, oh ternyata biangnya. Ini dibalik mangkranya eksekusi Sylvester yang mencuat fakta bahwa Kepala Kejari Kejaksaan medio 2009 lalu kini sudah menjadi petinggi Kejaksaan Agung. Bayangkan. Jadi saya kira ini tidak ada kaitannya begitu siapapun yang salah, maka kemudian ini harus benar-benar ditegakkan, harus benar-benar ditangkap siapapun orangnya, kan itu logikanya. Jadi saya kira ini banyak persepsi publik pada akhirnya begitu kan ya. Jangan lalu kemudian karena punya kerabat kayak punya apa kayak begitu kan ya, atau jangan-jangan karena punya relawan yang kuat kayak ya atau apa begitu kan. Tapi saya pribadi menganggap bahwa kalau salah di mata hukum itu sama. Ya, di mata hukum sama, transparansi keadilan ya. Transparansi keadilan harus benar-benar ditegakkan begitu ya. Mau relawan siapa kayak begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya masih membawa nama orang-orang dekatnya ya, karena adalah pendukung Jokowi, pendukung siapa dibawa-bawa, ya negara kita tidak bisa berjalan begitu kan ya. Mau ditangkap orangnya ini, mau ditangkap orangnya itu begitu kan. Itu menjadi budaya bagi negara kita kalau toh pada hakikatnya seperti itu terus begitu kan ya, sehingga para penegak hukum ya tidak bisa menangkap itu begitu. Ya ini gimana begitu? Nampaknya tumpul ya kepada koalisinya begitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini harus benar-benar ditindak begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya adalah alasannya COVID ya, sampai-sampai Kejaksaan Agung begitu mengatakan ya, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta ya, Anang Supratma mengungkapkan bahwa alasan Ketua Umum ya Sylvester ya Matutina tak dieksekusi ketika kasus Inkrah pada 2019 ya, karenanya mengatakan mengklaim ya ketika dirinya menjabat sebagai Kejari telah mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi ya, akan tetapi ya mengalami kendala karena yang bersangkutan sempat hilang. Nah betul ya, kalau ini bersempatan sempat hilang berarti kan menandakan sekarang kan bisa dieksekusi begitu ya, siapapun kan bisa dieksekusi pada akhirnya begitu kan ya. Coba kita lihat saja komentar dari netizen ini. Anang mengklaim ya ketika dirinya menjabat sebagai Kejari telah mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi. Tapi mungkin hilang itu karena mungkin kabur keluar ke rumah Jokowi atau bagaimana begitu kan ya. Kok bisa-bisanya? Bagaimana tidak begitu kan ya? Kalau Sylvester menghilang lalu kemudian tidak bisa ditangkap, bagaimana dengan orang-orang yang DPO, orang yang kabur ke luar negeri, seperti misalnya Harun Masiku, seperti misalnya Richard Khalid begitu kan ya, yang kemudian dianggap sudah menjadi tersangka dan punya kasus besar, tidak bisa begitu kan ya ditangkap, tidak bisa dibawa ke Indonesia. Ini kan ada penegak hukum ya. Ini kan anggarannya cukup begitu kan. Makanya yang saya lihat tergantung presidennya. Kalau presidennya memberantakan itu ya sih bisa begitu kan. Ya tapi pada akhirnya kemana? Jadi saya kira ini kembali ke yang tadi begitu kan. Kembali ke yang tadi. Kalau sempat menghilang sekarang wirawiri kok.
2019 masih bela Jokowi sana sini begitu. Ya, bahkan di depan televisi masih ada, dan bahkan satu sisi menjadi komisaris, ya. Mana yang hilang begitu kan. Publik jangan dianggap bahwa publik itu bodoh semua begitu kan ya. Bahkan ya, setelah tidak dilakukan, kata Anang, Indonesia menghadapi situasi pandemi COVID-19 ya yang membatasi aktivitas kegiatan termasuk eksekusi narapidana, ya, dan pada akhirnya kita lihat saja begitu. Masa kasus seperti itu lupa begitu kan? Ya, kemudian membantah apabila ada ya pada saat itu alasan Sylvester tidak ditahan karena ada tekanan faktor politik, ya. Anang menegaskan bahwa ketika itu semata-mata terhalang karena faktor pandemi COVID-19. Ya, sebelumnya bahkan ya pihak mulai Komisi Kejaksaan begitu kan ya hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan langkah kejaksaan yang tidak kunjung mengeksekusi ya penahanan Sylvester sampai hari ini. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa bahwa masa eksekusi vonis majelis hakim terhadap Sylvester Matutina belum kadaluarsa, ya. Belum ini kadaluarsa begitu kan, sehingga kejaksaan bisa segera melakukan penahanan, ya. Jadi agak aneh begitu, belum ditahan tiba-tiba mau minta amnesti dan sebagainya, kan agak lucu pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa kalau Sylvester ini tidak segera ditahan, maka ini akan menjadi bola liar di masyarakat begitu kan ya, sehingga banyak alasan-alasan yang kemudian pada akhirnya spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya. Bahkan banyak mempertanyakan ada apa dengan eksekusi Sylvester ini ya. Kejari Kejaksaan ungkap alasan rahasia Komjak. Ada apa di balik ini semua? Ini apakah ini sudah abai terhadap eksekusi terpidana Sylvester Matutina? Kalau sudah terpidana, masa ia tidak ditahan? Apakah karena jangan-jangan ada orang kuat di balik itu semua? Ngeri, Mas. Persoalan-persoalan ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu. Jadi saya kira makanya Sylvester ini ya kalau sempat hilang atau kabur atau bagaimana begitu, seharusnya kan sekarang ada kesempatan begitu ya untuk jemput paksa Sylvester begitu. Ini kan sudah 1 minggu loh begitu. Bagaimana kalau berbulan-bulan? Saya kira kalau lebih dari 1 bulan itu sudah tidak ditahan begitu. Kenapa, Bang? Ya sudah lupa mungkin. Ini akan agak lucu pada akhirnya begitu. Jadi saya kira Sylvester ini sampai hari ini masih aman-aman aja kok begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.